Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Indrawati dan Bapak Iwan Wicaksono yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi untuk pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan matematika, fisika, biologi, dan kimia menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Manfaatin, NIM 200210101053 sebagai moderator dan pemateri, serta teman saya. Saya Abdul Majid, NIM 200210101059 selaku pemateri. Yang pertama, kami akan membahas pengertian MIPA dan teknologi. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik, perlu sarana berpikir yang memungkinkan dilakukan penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai rangka yang harus ditempuh. Matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA adalah suatu konsep pembelajaran tentang alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas yang berkaitan dengan kehidupan manusia. MIPA membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia, sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan iptek yang begitu pesat sangat mempengaruhi perkembangan MIPA, terutama penemu-penemu dan terobosan-terobosan terbaru para ilmuwan dan akademisi. MIPA merupakan dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Peranan MIPA makin meningkat karena teknologi merupakan tulang punggung industri. Sehingga dapat dikatakan MIPA dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. MIPA sebagai sebuah ilmu yang dapat menimbulkan hal-hal baru berupa teknologi berdasarkan hasil kerja keras para ilmuwan dalam meneliti dan menganalisa sebuah ilmu. Kemudian yang kedua, matematika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika berasal dari kata Yunani matein atau matenein yang artinya mempelajari. Selain itu, kata tersebut erat hubungannya dengan kata Sanskerta meda atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau inteligasi. Matematika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisasi secara sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan dengan bilangan. Matematika merupakan ilmu bantu dalam menginterpretasikan berbagai ide dan kesimpulan. Matematika ini terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif, sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika. Supaya konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global atau universal. Konsep matematika didapat karena proses berpikir. Karena itu, logika adalah dasar terbentuknya matematika. Dalam perkembangan teknologi informatika, matematika memberikan kontribusi tersendiri. Sebagai contoh adalah penggunaan logika matematika sebagai dasar bahasa pemrograman, struktur data, dan sistem digital basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, jaringan syarat tiruan, dan lainnya. Selain itu, terdapat penggunaan lain dari matematika terhadap pengembangan teknologi informasi komputer, yaitu penggunaan algoritma.
Algoritma diaplikasikan untuk menghemat ukuran file dan penggunaan segitiga Pascal dalam program Turbo Pascal. Dengan demikian, jelas bahwa matematika berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, ada beberapa ilmu matematika yang memberikan banyak peluang dalam bidang pekerjaan. Yang pertama, statistika. Statistika merupakan aplikasi yang luas dalam bidang industri dan sosial. Aplikasi statistika dalam bidang industri adalah sebagai alat untuk mengontrol. Hal tersebut bertujuan agar produk yang dihasilkan mempunyai standar kualitas dengan biaya minimum. Aplikasi statistika dalam bidang sosial adalah kegiatan survei dan kuesioner. Yang kedua ada analisis. Analisis mempunyai aplikasi yang luas dalam bidang pemasaran. Aplikasi analisis dalam bidang pemasaran ditujukan untuk memperoleh gambaran pemasaran suatu produk. Kemudian ada pemrograman. Pemrograman pada dasarnya adalah aplikasi praktis dari salah satu bidang dasar matematika, yaitu aljabar. Aplikasi digunakan dalam menyelesaikan masalah pengodean suatu pesan berupa huruf, angka, atau simbol. Kemudian ada matematik modeling. Matematik modeling mempunyai aplikasi dalam bidang industri. Pemodelan matematik mempunyai prospek yang cerah dan menjadikan bisnis dalam keuntungan yang besar. Kemudian ada aktuaria. Aktuaria dapat diaplikasikan dalam industri asuransi. Asuransi memanfaatkan aktuaria untuk menghitung kekayaan calon nasabah untuk membuat polis asuransi. Hal itu dilakukan agar pihak industri tidak menanggung resiko terlalu besar. Selain itu, bidang asuransi, aktuaria juga dimanfaatkan di bidang perbankan dan keuangan. Kemudian ada teori graf. Dalam teori graf yang dapat dipelajari adalah titik dan garis. Dengan memahami teori graf, ahli transportasi dapat mengatur lampu lalu lintas menyala dengan tepat waktu. Teori graf juga diaplikasikan dalam mengatur jalur penerbangan agar tidak ada pesawat yang bersimpangan. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pengaturan jalur telekomunikasi dan jalur pelayanan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Abdul Majid. Selanjutnya yakni fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah fisika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni physikos yang artinya alamiah dan physis yang artinya alam. Fisika merupakan salah satu ilmu sains yang paling dasar dengan tujuan untuk mempelajari alam bekerja, seperti mempelajari materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis maupun yang bersifat mikroskopis yang berkaitan dengan perubahan zat atau energi. Next. Fisika juga mempelajari kejadian alam yang dirasakan oleh panca indera kita. Misal penglihatan menemukan optika atau cahaya, pendengaran menemukan pelajaran tentang bunyi, dan indera peraba yang dapat merasakan panas. Next. Kaitan antara fisika dan disiplin ilmu lain. Membentuk disiplin ilmu yang baru. Misalnya dengan ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika, dengan biologi membentuk biofisika, dengan ilmu kimia membentuk bidang fisika kimia, dengan ilmu matematika membentuk bidang fisika matematika, atau untuk kajian fisika teori. Dengan ilmu kesehatan membentuk fisika medis, dengan ilmu bahan membentuk fisika material, dan dengan geologi membentuk geofisika. Keberadaan ilmu fisika sangat strategis, baik ditinjau dari fisika itu sendiri secara keilmuan maupun keterkaitannya dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Perkembangan ilmu fisika ditunjukkan dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini. Contohnya yakni teknologi di bidang nanoteknologi. Meskipun di Indonesia sendiri belum dikembangkan, dan dunia penerbangan. Yang selanjutnya, kimia menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu teknologi dan pengetahuan dan teknologi, maksud saya. Kimia erat kaitannya dengan materi. Alam semesta beserta isinya merupakan materi. Jika didefinisikan, materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa
dan menempati ruang. Materi digunakan dan diperlukan manusia demi kelangsungan hidupnya. Secara sederhana, ilmu kimia dapat didefinisikan sebagai salah satu bidang dari ilmu pengetahuan alam yang berhubungan dengan struktur, komposisi, serta perubahan pada suatu materi yang melibatkan suatu reaksi kimia antara atom, ion, ataupun molekul yang membentuk suatu materi baru. Perubahan kimia suatu materi biasanya diikuti dengan perubahan energi. Ilmu kimia berperan besar dalam mencari energi alternatif untuk menghentikan energi konvensional. Misalnya, penggunaan sel bahan bakar. Ilmu kimia juga berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu dengan cara mengubah materi yang ada menjadi materi yang lebih bermanfaat. Misalnya, minyak bumi dirubah menjadi berbagai produk bahan bakar, plastik, dan lain sebagainya. Beberapa referensi juga menyebutkan bahwa ilmu kimia merupakan pusat ilmu alam. Hal itu dikarenakan ilmu kimia menjembatani ilmu alam lainnya, fisika dan biologi, serta dapat menghubungkan ilmu fisika dengan kehidupan maupun dengan ilmu terapan, yaitu farmasi dan teknologi. Peran ilmiah menjadi kunci untuk mensintesiskan material baru yang diperlukan di masa mendatang. Sintesis material baru harus menyesuaikan antara bahan baku dengan aplikasinya. Beberapa tahun ini dan yang akan datang, kebutuhan material fungsional terutama pada materi fotonik, biomaterial, material medis, membran, material kertas, smart material, serta material yang membutuhkan modifikasi permukaan ataupun antarmuka. Peran ilmu kimia dalam mensintesiskan atau modifikasi material adalah dengan memanfaatkan sifat-sifat materi untuk fungsi-fungsi tertentu sebagai bahan baku yang akhirnya menjadi bahan jadi dan akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Misalnya, sifat materi yang terdapat pada unsur metaloid telah digunakan sebagai bahan semikonduktor yang dimanfaatkan pada fungsi LED yang biasa digunakan oleh masyarakat sebagai display. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penemu-penemu material baru, baik berupa nanomaterial ataupun bahan polimer, komposit, keramik, alloy, dan semikonduktor lainnya, superkonduktor dan lainnya, diharapkan dapat menunjang keberlangsungan kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik dan lebih beradab. Baik, selanjutnya yakni biologi menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan organisme, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, distribusi, dan taksonomi. Perkembangan biologi menghasilkan berbagai ilmu baru seperti biokimia, biomolekul, biofisika, dan bioteknologi. Biokimia merupakan pengetahuan tentang proses kimia dalam dan berhubungan dengan organisme hidup. Sedangkan biologi molekul merupakan cabang biologi yang membahas tentang aktivitas biologi yang berbasis pada tingkat molekul. Aplikasi bioteknologi molekul ini berhasil mengembangkan obat-obatan, vaksin, terapi, diagnosa penyakit, serta aplikasi bidang pertanian dalam dan konsep molekular farming dan bidang industri. Ilmu biologi memiliki kaitan yang sangat erat dengan teknologi. Dengan perkembangannya, teknologi berikut ini adalah contoh perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam biologi. Hemodialisis. Hemodialisis adalah salah satu cara pengobatan gagal ginjal. Hemodialisis merupakan sebuah alat untuk menghentikan fungsi ginjal yang telah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua yakni radioterapi. Radioterapi adalah sebuah teknik terapi bagi para penderita kanker yang cukup populer. Radioterapi telah mengalami teknik radiasi yang berkembang dari sejak pertama kali diperkenalkan sampai saat ini. Yang ketiga yakni superkomputer terinspirasi dari otak kucing, yang mana kucing dapat mengenali wajah manusia atau seorang yang memelihara kucing tersebut. Yang keempat yakni mata manusia yang menginspirasi kamera. Mata manusia yang
permukaannya melengkung dapat memfasilitasi bidang pandang yang lebih luas, sehingga ini dapat mengembangkan teknologi kamera yang baru. Mungkin itu saja. Selanjutnya kesimpulan, MIPA berfungsi sebagai alat pola pikir, bahasa raja sekaligus pelayan, dan pengetahuan. MIPA selalu berkembang karena temuan baru matematika berinteraksi dengan temuan ilmiah baru. Kini, MIPA digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai bidang. Pengetahuan tentang MIPA sering digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. MIPA merupakan subjek yang penting dalam sistem pendidikan di seluruh negara. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dipengaruhi oleh kemajuan dalam bidang MIPA. Tanpa bantuan MIPA, tidak mungkin terjadi perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang paling utama di dalam pembangunan saat ini yaitu kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan harus mampu menyiapkan generasi mendatang yang sanggup dan cukup terampil mengambil bagian di masa depan yang lebih maju dibanding masa kini. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada audien untuk mengajukan pertanyaan dengan memperkenalkan nama dan NIM. Silakan. Silakan untuk yang ingin bertanya atau mungkin kurang jelas tentang istilah-istilah atau penyampaiannya tadi kurang jelas. Silakan ditanyakan. Mohon maaf mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita Adelia Pratiwi dengan NIM 068. Tadi kalau tidak salah tuh di bidang fisika ada nanoteknologi ya? Oke, ada. Itu bagaimana ya maksudnya? Dan kan itu ada teknologi fisika pada teknologi di dunia penerbangan. Itu bisa disebutin contohnya enggak? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang lain ada lagi. Pertanyaannya kami tampung dulu. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi, silahkan.
bagaimana masih? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk itu, saya mencoba untuk menjawab soal dari pertanyaan dari Mbak Gita. Nanoteknologi. Nano sendiri dapat kita artikan kecil, teknologi ya teknologi. Sehingga dapat disimpulkan teknologi yang berukuran kecil. Dari pengertian sendiri, dari Wikipedia, nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekuler. Dengan diameter atom sendiri yakni 62 pikometer sampai 520 pikometer. Sedangkan memang di Indonesia sendiri teknologi ini belum terlalu dikembangkan, bahkan masih terasa asing bagi kita. Mungkin teknologi ini sudah dikembangkan di luar negeri, bahkan menghasilkan teknologi yang sangat penting. Kemudian untuk dunia penerbangan. Dalam dunia penerbangan sendiri, fisika membantu dalam mencari. Contohnya saja, massa jenis udara, menggunakan rumus-rumus fisika. Contoh lainnya yakni momentum pada sayap pesawat dan juga dapat juga mengukur kecepatan pesawat dengan menggunakan tabung pitot dengan rumus yang mungkin masih asing bagi kita. Dan masih banyak lagi. Contohnya saja menghitung saat pesawat telah sampai di landasan dengan rumus perubahan momentum yakni delta P sama dengan P aksen dikurangi P, dan juga pada gaya
gaya pada sayap pesawat, yakni F sama dengan delta P per delta T, yang mungkin saya juga kurang tahu tentang rumus ini. Mungkin itu saja, apakah sudah bisa diterima? Ya mungkin intinya dalam penerapan dalam penerbangan ya ini rumus-rumusnya fisika digunakan dalam dunia penerbangan. Intinya seperti itu, rumus-rumusnya. Baik, Bagaimana? sudah jelas. Terima kasih. Oke, sami-sami. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Mbak Vicky ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya sudah cukup dari penjelasannya Majid. Oke. Mungkin apakah sudah jelas? Saya rasa mungkin sudah jelas, nggih. Untuk itu, monggo Mbak Vicky ditutup saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Iwan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.